Bukti nyata gue angkat, nggak mau gue. Sorry ya, gue bukan si Leci. Tahu kan lu si Leci itu yang dadanya betato. Terima pesanan, dapat foto entah apa, entah AI, entah apa, main angkat aja dia ngomong tuh si Leci. Entah apa lagi yang mau dia bikin itu. Dari gue perang zamannya Agus buta, Agus sedih, sampai zamannya skincare, sampai sekarang dia cari celah untuk bisa dapat cuan itu. Leci pakai kolor hijau di panggung, masa lu lupa? Leci zombie itu. Jijai gua denger namanya aja udah Dari zaman apa itu dia selalu masuk untuk bela yang salah. Masuk untuk dia menjadi corong buat ngomong sesuai pesanan. Memalukan kau. Tidak mempelajari, nggak pakai hati nurani, nggak pakai akal pikiran. Apa pesanan, yang penting masuk duit, Itu ciri-cirinya Gunung Kawi ya. Diperbudak sama duit. Tunggu sebentar. Leci, zombie. Mujair sekarang pada nyerang ya. Berusaha menampilkan narasi-narasi masa lalu kayak apa? Seperti yang diomongin tuh sama si Wewe Gombel. Cang cincong ya kan. Lu berusaha mengarah ke arah sana kan. Kagak mempan. Wewe Gombel nggak mempan, cong. Itu nggak mempan itu. Narasi yang kau ucapkan itu, yang kau coba bikin itu sebagai argumen kau ya, Wewe Gombel, ikan buntal, asisten horor ya, asisten itu nggak mempan. Lu kemana aja? Itu kagak mempan, cuy. Lu pikir dengan lu membuat narasi seperti itu, terus kita jadi kayak gimana gitu? Kagak mempan, coy. Nah coba lu cek dulu itu latar belakangnya orang yang lagi pansosin lu. Lu gak sadar lu dipansosin buat jalan dia supaya dia jadi terkenal. Yang bikin terkenal juga netizen careless. Nempel ke lu, ke Wewe Gombel, terus netizen nonton. Dibikin viral, dibikin terkenal. Cek dulu latar belakang desa. Nah, ntar tahu-tahu lu ketemu Hom Pimpa Alayum Gambreng ya. Hom Pimpa Alayum Gambreng. Po Ija pakai baju rombeng. Hom Pimpa Alayum Gambreng. Tolong deh ya. Nggak usah pakai sosok mau bercerita tentang ayah. Dengerin ya, mau apapun ya yang namanya narasi-narasi lu coba jejelin ke netizen tetap udah sadar dan tahu yang ngebiayain elu itu ayah, yang bikin elu jadi orang terkenal itu ayah yang ngusahain kehamilan sampai bisa melahirkan, punya anak, melahirkan juga nggak tanggung-tanggung ya, Bo, sampai ke negeri seberang. Ilo udah kayak queen.
Itu ayah, ya udah itu lu nggak bisa buang itu. Semua netizen tahu itu, ingat itu. Apa yang mau kau jelek-jelekkan lagi tentang seseorang yang udah ngangkat dan memang bikin nama lu terkenal, terus ngebiayain elu, plus keluarga elu, sampai yang terakhir pun yang kita tahu bayar buat kontraktor aja tuh masih si ayah. Udah tanah dibeli, dibangunkan, udah gitu dibikin untuk interior juga masih tetap keluarga, keluarga, keluarga. Yuk mari kita keluarga, keluarga dulu. Ya ampun. Makanya memang ya, film apa tuh? Ipar adalah apa tuh? Itu bener ya. Itu bener loh, Ipar adalah maut ya. Ipar adalah maut film tuh ya. Film Ipar adalah maut tuh bener banget loh. Nyampe berani main tangan kau ya. Iya, gilingan padi. Bentukannya udah kayak dugong. Atas bawah udah kayak bakpao isi kacang goreng isi kacang merah. Ya. Gua pikir cuma penampilannya doang yang bikin gua jadi lapar pengen makan bakpao. Lapar gua langsung pengen makan bakpao gua, bakpao raksasa. Nggak taunya itu tangan ya, kreatif juga tangan ente ya. Kreatif tuh tangan ya. Mendarat ke muka anak yang orang yang udah ngebiayain hidup lu, hidup sekeluarga lu, nggak tau malu kau. Laporin. Malu itu. Lo lihat aja. Mau coba-coba ya. Mau main-main begituan gitu, nyerang saudara kami ya. Kita udah anggap ayah tuh saudara kami. Karena udah login. Sampai lupa ini gue nih, ya. Udah login. Mainan kau apa? Gunung Kawi mainan kau. Iya. Mau coba-coba. Mau coba-coba. Satu orang aja angkat tangannya baca Al-Fatihah untuk Ruben Onsu bin Fulan. Al-Fatihah. Selesai kau. Main tangan lagi. Keterlaluan. Ayah tidak pernah menampar Onyo. Tante coba jelaskan. Kenapa tampar Onyo? Please jujur, ayolah tante yang sudah buat kami hancur. Dan sekarang aku tidak takut untuk manusia serakah. Onyo nggak pernah begini. Tapi senjata andalan tante adalah menjatuhkan ayah. Seperti bangga. Dan sepertinya tante lupa ada kebusukan yang lebih memalukan. Sudah berapa banyak korban yang kalian hasut untuk membenci ayah? Nanti kita lanjutkan lagi kalau kalian berulah terus. Fokus ya. Nih yang terakhir. Yang diminta ayah itu bertemu sama Thalia dan Tania tanpa pendamping. Biarkan hanya ayah dan anak-anaknya dulu. Kok susah banget ya? Jangan pengalihan terus, diputer-puter, dicari-cari kesalahan orang terus demi membela titik. Laki, nggak sadar kau ya. Kau dulu diangkat dari orang yang karirnya blenyek, karirnya yang nyungsep, kagak bisa naik. Akhirnya sampai punya image bagus banget, dikenal seluruh masyarakat Indonesia karena siapa? Karena suaminya. Sadar diri dulu, itu dulu aku ingetin. Itu dulu satu aku ingetin ya.
Setelah terkenal, semuanya yang ada di sekelilingnya, termasuk si Dugong, nih dari bacaan ini gue udah bisa menangkap. Dugong, lakinya Dugong, Wewe Gombel, pengen punya ambisi sendiri. Lalu apa yang terjadi? Dari yang bukan siapa-siapa, diangkat sama orang yang betul-betul tulus, mau mencintai, mau menafkahi, menyayangi, menemani saat sakit. Itu yang paling krusial yang harus kalian inget ya, Dugong dan Wewe Gombel. Lu mau sakit, udah mau metong dulu lu. Kalau nggak dipegangin, nggak dirawat, nggak diobatin, nggak dinafkahin, lu metong kali. Tapi lu sembuh, lu sehat, lu terkenal, sampai semua orang tahu lu siapa. Dan sekarang semua netizen menyaksikan kau sedang diperlakukan seperti kau memperlakukan mantan suami lo dulu. Ditempel sama orang yang gila-gila pengen tampil. Gak sadar kan kau? Itulah tangan Tuhan tuh bekerja seperti itu. Kau gak sadar kan? Gak sadar kan? Di otak gue sebagai pemain antagonis puluhan tahun ya, lo tahu ini gue sedang bercerita tentang sinetron, oke? Gue sebagai pemeran antagonis, ya. Taruhlah pakai nama gue Emma gitu ya. Si Emma ini nikah nih sama laki-laki dulu. Emma bukan siapa-siapa. Tiba-tiba Emma terkenal karena si laki udah terkenal, udah tajir melintir, punya nama, udah jejek, nggak bisa diapa-apain. Karena terkenalnya udah di luar dari batas. Orang terkenal itu kan ada banyak level ya. Ini levelnya yang udah di atas, kagak bisa diturunin tuh, udah nggak bisa. Udah lewat dari langit ketujuh ya guys ya. Ceritanya nih si Emma ini. Tapi si Emma ini orangnya maruk nih, Emma nih ya. Si antagonis ini nih, ini sinetron baru gue ya. Dengerin. Oke. Dia makin lama tuh sebenarnya nggak cinta, nggak cintrong. Biasa-biasa aja nih pemeran antagonis yang baru ya. Tapi dia jalani dengan sabar nih. Sampai semuanya kekumpul. Ambisinya juga pengen terkenal, karena kan dulunya nggak terkenal kan si Emma ini. Ambisinya pengen terkenal. Udah dapet nih akhirnya terkenal nih. Nah si Emma ini punya piaraan-piaraan. Ada Dugong, ada Wewe Gombel, ada Gendruwo, Kuntilanak, Mak Lampir, ya semua tuh gengnya, geng hantu blau, ya kan, kolor ijo, ya semuanya. Kasak kusuk deh nih, Emma, lu bikin deh secepat ini aja deh. Semuanya udah kekumpul nih. Ngapain ngelayanin dia? Udah deh, akhirnya si Emma otaknya nih. Iya ya, gimana caranya ya? Biar cepat, ya. Ini sinetron baru ya, peran antagonis Emma. Akhirnya dari kasak kusuk pergi deh tuh. Jebret. Masya Allah, ternyata mantan suami si Emma akhirnya cerai juga. Tapi sebelum cerai ada icip-icip dong, ya kan? Soalnya si Emma ini di sinetron hobi sama brandes nih. Iya, ada tuh sinetronnya yang sama Vicky Niti. Tante, ada. Jangan sedih lu. Ya.
Jadi dia udah membuat pelampiasan dulu di dalam huru-hara pernikahan, karena kan setelah bawa ke tempat yang bisa bikin orang mendadak sakit, mendadak orang itu lemes, kan nggak bisa melayani, susah melayani, ya kan? Harus ada dong sebagai tempat untuk mencurahkan kasih dan sayang, karena kan lemes melulu nih, ya, lemes melulu, dibikin lemes gimana nggak lemes tuh laki. Tapi syukur alhamdulillah ya, ternyata si suami ini dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dan akhirnya sang suami bisa melawan tuh penyakit-penyakitnya yang datang, sampai juga bisa untuk bilang sudah stop. Akhirnya si pemeran antagonis ini, si Emma ini, betul-betul berpisah. Tapi si Emma punya anak-anak nih ceritanya kan, yang dijadikan apa? Alasan dong. Ya kalau diri sendiri paling cuma berapa sih kebutuhannya, tapi kalau ada anak 3, anak 4, anak 5, kebetulan anak si Emma ini ada 5. 5-5-nya nih diambil semua nih ceritanya ya, 5 anak nih, anak kucing ya kan, 5 ekor anak Emma nih, jadi bisa reimburse. Sinetron si Emma. Tap layar dulu, follow gue yang 11.500 orang itu. Oh guys, bentar sayang. Sebelum Mamski lanjutin nih, ini ada nih catatannya si anak sulung ya. Catatan anak sulung. Kalau udah ngomong ini anak sulung ya, gue lebih percaya bahasanya anak sulung, curahan hatinya untuk sang ayah. 11.600 orang follow gue, follow Mamski dulu sayang. Guys, kenapa gua nggak bisa ngomong soal JNT itu? Sorry. Kalau cuma berupa typingan dari orang dan gua angkat, itu gue tidak dewasa dan tidak rasional. Kenapa? Dunia sosmed ini penuh dengan mujair-mujair. Ya, yang lagi nonton gue, lu jangan gremet-gremet lu yang gue kirim. Ya, nggak usah sok-sok gremet-gremet lu di situ. Ya. Ini yang dari pembelanya nih mau gremetin gua, lu yang gua gremetin, mau sini lu. Ya. Yang coba-coba kau. Ku baca 1 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin, melintir kau. Kau dulu bisa bikin RO sampai udah kayak kertas disiram air ya, kerupuk disiram air. Gak mempan itu. Main-main kau. Jadi Mamski kalau pakai bahasanya orang cuman posting begitu gua angkat, gua nggak berarti gue nggak dewasa dan nggak rasional, dan sama dong gua kayak Mujair. Mujair cuma tinggal ngetik, bikin narasi-narasi, bikin foto-foto AI, nggak ada. Lalu